Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kalian masih ingat mengenai peristiwa yang terjadi sekitar beberapa minggu lalu, tepatnya di 9 Maret 2024, di mana ada satu keluarga yang ditemukan itu berada di depan lobi dan terjatuh, yang ini dari lantai 22 Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Jadi kalian sudah bisa bayangkan bagaimana kondisinya. Nah, ini ada temuan terbaru yang menurut Kombes Gideon Arif Setiawan, Kapolres Metro Jakarta Utara, ada dugaan mengarah ke unsur pidana. Artinya, ini bukanlah karena keinginan keempat orang tersebut saja kenapa peristiwa ini bisa terjadi. Apakah ada orang lain yang merekayasa atau melakukan beberapa hal yang berakibat seperti ini? Ada 4 orang, satu keluarga tersebut, ada inisialnya EA 50 tahun, AL 52 tahun, dan kedua buah hatinya JWA 13 tahun, dan JL 15 tahun. Kalau kita flashback, pada saat ditemukan kondisinya ini kan mereka saling terikat satu sama lain dengan tali. Nah, tali ini yang dugaannya ternyata ada dugaan jejak-jejak yang bukan hanya milik keempat orang tersebut, tetapi adalah milik orang lain. Kita sebutnya adalah dengan DNA. Ada mungkin cairan, ada mungkin rambut, atau ada mungkin yang lainnya. Kalau dikatakan bisa aja, Anjas, mungkin aja kalau seandainya dari pihak penyidik ada temuan yang mengarah ke DNA asing selain dari keempat orang tersebut, ataukah di peristiwa tersebut tanggal 9 Maret 2024, karena pada saat ditemukan itu kan sekitar pukul 16 lebih 13 waktu Indonesia Barat, TKP-nya udah nggak steril lagi, siapa tahu aja bisa ada orang lewat, nyenggol, dan sebagainya. Menurut aku sangat kecil kemungkinan arah situ, karena kan disaksikan oleh banyak orang, dan juga polisi langsung siaga mengamankan lokasi TKP. Kita flashback dulu deh, kronologinya seperti apa, karena ada beberapa bagian yang cukup janggal. Apalagi ada keterangan dari supir Grab yang mengantarkan satu keluarga ini di tanggal 9 Maret 2024 tersebut. Itu kan terlihat di CCTV bahwa mereka itu datang menggunakan mobil tersebut, dan itu sekitar pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Selama perjalanan, supir Grabnya tuh ngomong bahwa kok saya nggak yakin kalau mereka ini sengaja melakukan aksi tersebut, karena pada saat di dalam mobil mereka masih sempat ngobrol alamilah, natural, tidak ada kesan yang kayak ketakutan, ketegangan, dan juga dari keterangan supir Grab ini juga bilang bahwa dia sempat memberikan nasihat yang baik, dia juga sempat senda gurau, senyum, dan sebagainya. Tidak ada tipikal untuk mengarah ke sana. Nah, kemudian pada saat 16.02 WIB tersebut, diketahui mereka ini menuju ke lift. Nah, di lift ini pertama kali mereka menuju ke lantai 21. Setelah sampai di lantai 21, CCTV menunjukkan di pukul 16.05 waktu Indonesia Barat, mereka terlihat keluar dari liftnya. Berarti ini di lantai 21. Nah, di lantai 22 ini ada kayak tempat ibadah ya, bagi kayaknya kelenteng ya, istilahnya kelenteng. Di sini ada tempat ibadah kelenteng di lantai 22 tersebut, yang dugaannya mereka dari situ titik awalnya untuk sampai ke lobi yang lewat jalur udara. Di situ dikatakan ada yang melihat bahwa mereka ini sempat berdoa. Bahkan sebelum berdoa di lantai 21 tersebut, sang ayahanda inisial EA yang 50 tahun itu sempat memberikan ciuman kepada istrinya yang berusia 52 tahun. Oke, pada saat itu menurut aku cukup unik ya, kalau orang sudah mau melakukan hal seperti itu, biasanya mereka ini punya permasalahan yang sudah nggak bisa lagi diselesaikan. Terutama menurut aku bukan sekedar masalah ekonomi, tapi masalah mungkin dengan keluarga, dengan istri, dengan buah hati, atau sakit yang begitu parah, biasanya lebih mengarah ke sana. Tetapi ini mereka punya hubungan keluarga yang sangat kuat. Seberapa kerasnya pun dunia menghantammu, kalau kamu punya fondasi keluarga yang kuat, biasanya tidak akan sampai seperti itu. Apalagi yang namanya orang tua gitu. Ini kan kedua buah hatinya masih usia 13 sama 15 tahun, yang diketahui juga menurut Kombes Gideon Arif Setiawan bahwa sudah selama setahun terakhir mereka ini sudah tidak sekolah, mereka sudah keluar. Apakah pure murni hanya karena masalah ekonomi? Menurut aku sih agak janggal. Karena apa?
Kalau kita lihat dari latar belakang keluarga ini ya teman-teman, ini kan mereka punya usaha yang cukup oke, karena pernah punya usaha kapal. Usaha kapal itu kita nggak bisa cuma 100-200 juta, itu yakin pasti sudah miliaran angkanya. Dan dari usaha kapal tersebut memang mengalami kebangkrutan pada saat COVID di 2020 sampai 2022 akhir lah ya. Di situ setelah bangkrut, dikatakan bahwa dia sempat untuk berjualan telur ke tetangga-tetangganya untuk menyambung hidup. Setelah itu pun mereka satu keluarga ini sempat pindah ke Solo. Tetapi kita lihat dari TKP ini, apartemen ini apakah apartemen yang dimiliki oleh mereka ataukah hanya sewa? Kalau seandainya apartemen ini adalah milik mereka, menurut aku untuk kawasan di Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara, tipikal apartemen seperti itu juga harganya mungkin sudah menjelang, let's say anggap aja 1 miliar. Kalau dibilang mereka tidak punya uang sama sekali, I don't think so. Tetapi menurut aku ada sesuatu hal yang lain. Nah, kemudian dikatakan juga dari saksi yang diperiksa di sini, karena total saksi yang diperiksa menurut Kapolres Metro Jakarta Utara ada 12 orang, termasuk saksi yang berada di sekitar peristiwa ataupun juga dari pihak keluarga. Saksi mengatakan bahwa mereka ini satu keluarga pada saat sampai di lantai 22 tersebut, mereka sempat bersembahyang dulu di kelenteng tersebut. Nah, ini masyarakat mengatakan menginisiasikan dengan reinkarnasi. Karena kan reinkarnasi itu ya ada, ya maksudnya gini, tanpa bermaksud untuk meng-underestimate, tetapi pengetahuanku menurut aku bahwa orang itu kan ada kehidupan setelah kehidupan, ada yang bilang katanya reinkarnasi, ada yang namanya moksa. Reinkarnasi itu kita setelah meninggal dunia kita akan bertransformasi menjadi apa gitu, menjadi orang sukses atau orang nggak sukses atau binatang atau tumbuh-tumbuhan. Itu adalah reinkarnasi, kita nggak tahu, tergantung dari perbuatan manusia tersebut. Tetapi juga dalam kepercayaan mereka tuh ada yang namanya moksa, teman-teman. Moksa itu adalah tahapan di mana pada saat kamu sudah meninggal dunia, kamu tidak akan direinkarnasikan karena kamu sudah langsung menuju ke nirvana. Kalau di Islam mungkin kayak surga lah, seperti itu. Dan mereka juga sadar kalau dikatakan bahwa ini adalah karena faktor agama, I don't think so. Kalau memang mereka begitu taatnya, mereka tahu yang mereka lakukan ini bukanlah perbuatan yang baik. Pada saat mereka reinkarnasi, hidupnya mungkin akan jauh lebih susah, akan jauh lebih parah. Dan mereka juga, kalau dengan perbuatan itu adalah sengaja, bagaimana mungkin mereka akan mencapai moksa atau nirvana atau surga. Setiap agama punya istilahnya masing-masing. Jadi ada beberapa hal yang kejanggalan sangat nyata menurut aku adalah pertama, keterangan dari saksi terakhir yang supir taksi tersebut yang mengatakan bahwa ini nggak ada gejala-gejala bahwa ini orang lagi nggak senang atau cemas, itu nggak ada ke arah sana. Dan yang kedua juga dari CCTV menunjukkan ada kecupan romantis, harmonis di keluarga ini. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak dalam kondisi yang sebegitu parahnya. Dan yang menjadi salah satu hal yang akan menjadi alat bukti kuat nanti adalah di tali ikatan mereka yang ditemukan di depan lobi tersebut, ya mereka kan terikat satu sama lainnya. Kalau ini ditemukan ada noda orang lain, atau cairan orang lain, atau rambut orang lain, atau mungkin epitel kulit orang lain, ini yang menunjukkan bahwa ini bukanlah sekedar mereka mau mengakhiri diri sendiri, tetapi sudah direncanakan dengan begitu matang oleh orang lain. Karena aku nggak bisa yakin sih dengan background mereka keluarga yang begitu harmonis, kalau hanya masalah ekonomi, I don't think so mereka sampai melakukan seperti itu. Jujur kalau dilihat dari rangkaian peristiwa kronologi tadi kan, dari pertama kali datang 16.02, kemudian 3 menit, kemudian di 16.05 mereka keluar dari lift di lantai 21, kemudian mereka naik tangga menuju ke lantai 22, di mana di situ adalah lokasi mereka memulai, dan juga mereka sempat bersembayang di kelenteng tersebut. 16.13, nggak lama dari peristiwa mereka datang, mereka terlihat sudah berada di depan lobi. Tapi bukan jalan kaki, tapi terbang dari atas ke bawah. Nah, artinya berapa nih? Cuman dari lift 16.05 ke 16.13. Oke, dari awal 16 kan keluar dari lift 16.05, terus ditemukan 16.13. Berarti sekitar hanya 7 menit. Sesuatu hal yang janggal. Ada adegan romantis, kecup kening, kemudian mereka bersembayang, mereka mengikat satu sama lainnya.
apakah ini tidak terlalu cepat ya? Begitu sangat tek 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 tek. Biasanya kalau orang mau melakukan seperti itu, apalagi juga mereka nih lebih dari satu orang, pasti kan ada persiapan yang cukup ribet yang ngikuti satu sama lain dan sebagainya. Jadi kalau dibilang ini adalah murni, mereka melakukannya karena keinginan sendiri berempat ini, I don't think so. At least buat kedua buah hatinya yang usia 13 sama 15 tahun, apakah mereka juga mau seperti itu? Oke, ini menjadi salah satu teka-teki, tapi aku melihat banyak masyarakat yang menilai ini ada banyak kejanggalan sebenarnya dengan waktu yang begitu singkatnya. Tidak ada kesan, tidak ada yang kalau jaraknya setengah jam, 1 jam dari kedatangan dan sampai peristiwa ditemukan, itu masih masuk akal sih menurut aku. Karena ada seremoni lah, pelukan, atau hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau sebegitu cepatnya, terlalu smooth, bagi aku justru terlalu janggal. Karena kalau sesuatu hal, untuk hal sebesar ini, sesimpel itu terjadi, secepat itu, berarti ada sesuatu hal yang sebenarnya terjadi. Alat bukti ini dari keterangan ahli dan juga otopsi menurut aku dan juga forensik ya, itu yang bisa ngebongkar kasus ini sebenarnya apakah ini ada unsur pidana ataukah pure karena keinginan mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton. Kalau menurut kalian ada update terbaru yang belum aku bahas di sini, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar video ini. Terus juga tinggalkan like, subscribe YouTube ini, follow Instagram, Facebook dan juga akun TikTokku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.